saya bukannya nggak bergumul ya, saya bergumul banget dan saya berbeban banget karena saya dalam tanda kutip menjebloskan, membuat keluarga saya, anak-anak saya ikut menderita, dan itu penderitaan besar buat saya pribadi ya. Saya merasa beban yang berat sekali. Jadi saya tuh sering teriak sama Tuhan malam. Sekali lagi saya selalu malam, tengah malam, bisa jam 2, bisa jam 3 gitu, saya bisa nangis. Aduh Tuhan, apa yang terjadi gitu loh. Karena sisa uang kita tuh nggak bisa cukup, paling cukup bisa hanya beberapa bulan, benar-benar loh saudara. Saya ingat sekali bahwa Gloria juga sempat menghubungi saya ya, mengajak juga, dan saya memang ikut, dan saya tahu betapa menyesalnya Gloria. Ya, saya tuh hanya memasukkan sedikit ya, dalam tanda kutip, tidak besar punya. Ya, ikut karena Gloria adalah sahabat baik saya percaya penuh pada Gloria gitu ya. Bestie. Dan Gloria sangat-sangat minta maaf sama saya seperti itu ya. Dan saya mendengar sendiri bagaimana Gloria bilang, kalau saya dapat penghasilan bunga seperti ini, saya bisa bantu, ada orang satpam yang hidupnya susah, ada orang pendatang dari luar negeri ya, kalau nggak salah pelarian gitu yang juga butuh banyak dana gitu. Saya melihat hatinya Gloria, dan saya tahu memang bukan keserakahan yang menjadi dasar dia untuk melakukan itu semuanya. Dan David juga responsnya luar biasa, dan menurut saya itu adalah sebuah kesaksian yang sangat-sangat perlu ditiru oleh sahabat Prostok maupun oleh pasangan kita, siapapun yang menyaksikan saat ini. Pasangan kita berperan sangat besar. Kalau kita memiliki pasangan yang sudah tahu memiliki kesalahan tanpa diberitahu, dia juga tahu dia salah, ya. Tapi ditambah lagi dengan disalah-salahkan, mau jadi apakah keluarga ini? Tapi David telah memberi respons yang baik. Bahkan Adam pun dalam kejadian saat kejatuhan istrinya memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sudah dilarang oleh Tuhan dan memberikan pada suaminya. Saat Tuhan bertanya, Adam menjawab, istri yang kau berikan kepadaku. Gara-gara istri. Itulah yang meminta aku memakannya, seolah-olah jadi kesalahan itu dibebankan kepada istri. Tapi David berespons lain loh. Ya. Terlebih dahulu saya mau kembalikan sanjungan ini hanya kepada Tuhan ya. Karena sesungguhnya saya juga manusia biasa saja sebetulnya. Ya kalau mau dituruti saya bisa marah besar juga waktu itu, akan komplain terus-menerus nggak habis-habis kan. Tapi kalau saya pikir lagi, semua sudah terjadi gitu loh. Kalau saya mau komplain juga bukannya saya akan tambah capek kan. Betul. Baik secara mental, secara pikiran, mungkin saya nggak akan bisa mengerjakan yang lain kecuali komplain ya kan. Tapi nggak ada hasil juga kan. Dan nggak kembali uangnya. Dan tidak akan kembali uangnya. Dan juga kenapa saya bisa tetap tenang ya dalam hal itu ya. Ya sekali lagi karena Tuhan sudah membuktikan bahwa dia itu memang setia. Ya saya mau garis bawahi Tuhan itu setia. Saya kurang lebih 40 tahun yang lalu ya, jadi ini ceritanya masih zaman saya masih sangat muda sekali ini. Saya juga memang nggak punya apa-apa gitu loh. Dan pada waktu itu saya juga pas mau mulai usaha, baru mau mulai usaha saja sudah mulai ketipu juga gitu loh. Karena saya mempercayakan semua bisnis investasi yang sebetulnya dalam hal ini duit lah ya, itu dari pinjaman sebetulnya karena saya belum punya apa-apa kan. Baik itu dari keluarga, dari mama saya terutama, atau juga dari teman kuliah waktu itu. Wow. Itu sumber dana saya, jadi sumber dana pinjaman sebetulnya. Dan pada saat saya memulai usaha itu, dana pinjaman ini akhirnya kejeblos semua. Kabur rekannya atau bukannya gimana? Kabur, tapi dia memang kurang bisa dipercaya orangnya. Oke. Jadi kabur bisa juga saya, kabur dia.
orangnya tetap ada ya, tapi proyek yang dijanjikan itu tidak ada hasil. Tidak ada yang hasil. ada adalah duit yang sudah istilahnya udah kecemplung, yang sudah diinvestasikan itu semuanya amblas. Dan saya hanya kebagian utang. Untuk membayarnya kan. Tapi hasil nggak ada. Utang yang bukan kita yang buat. Jadi ujian itu udah dari 40 tahun yang lalu. Nah, tapi yang luar biasanya dari kejadian yang begitu pahit itu ya. Kalau kita boleh melihat kejadian Yusuf sebelum dia menjadi raja muda di Mesir. Yusuf itu kan harus kecemplung dulu di sumur. Ya, jadi bukan dia hanya di dataran yang rata, tapi kejeblos di bawah dia. Saya juga sepertinya mengalami hal itu kalau saya pikir. Saya nggak ada duit, udah itu ditinggalin utang pula ya. Tapi Tuhan pelihara. Sangat. Nah, lewat kejadian yang sangat pahit ini, akhirnya Tuhan bisa membukakan jenis usaha. Ada blessing in disguise. Iya, jadi buat saya itu satu pengalaman yang luar biasa gitu loh. Walaupun kejadian awalnya memang tidak menyenangkan ya, pahit gitu loh. Jadi setelah kejadian ini paling tidak David punya pengharapan. Tuhan akan menolong saya juga seperti Tuhan tolong saya 40 tahun yang lalu. Begitu itu ya? Yang saya katakan akhirnya kepada Gloria. Ya kalau uang itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah percayakan, pada akhirnya toh ya dalam tanda kutip Tuhan ambil lagi. Ya sudah saya bilang ya kan. Tapi saya percaya nggak mungkin lah kalau Tuhan sudah memberkati hidup saya kurang lebih 40 tahun ya. Masa sekarang mau diambil habis-habisan dan kemudian saya tidak bisa ya untuk makan, untuk untuk memberikan kehidupan sehari-hari saja kok nggak bisa gitu loh. Saya bilang nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Tuhan sudah setia kepada saya 40 tahun lamanya. Nggak mungkin Tuhan tidak akan memberikan solusi. Iya. Nah, Tuhan berjanji sampai masa tuamu aku tetap Tuhan. Amin. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Nah, itulah yang membuat saya itu tenang. Saya tidak memblame ya. Karena saya pikir ya Tuhan sudah membuktikan kasih setianya. Iya, amin. Kalau seandainya saat ini ya dengan berbagai usaha akhirnya toh uang kita nggak kembali lagi, Tuhan punya cara lain. Amin. Nah, itu yang saya mau dengar, juga ya. Jadi saya dengar kan sisa uangnya benar-benar sedikit. Persediaannya itu kira-kira cuma berapa bulan. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, habis nih uang. Gitu ya. Betul ya? Yes. Yang ditinggal tuh benar-benar hanya untuk 4 bulan, mungkin 3 bulan. Apalagi tinggal di Jakarta. Tapi apa iya, habis 4 bulan terus saya tidak melihat kalian meminta-minta roti sih. Iya, itu makanya kalau buat saya itu adalah penggenapan janji Tuhan juga. Walaupun duit kita itu udah istilahnya udah kejeblos habis ya. Tapi kita tidak pernah meminta-minta roti ke orang. Saya tidak minta bantuan keluarga ya. Saya bahkan cerita hanya kepada satu orang dalam keluarga saya. Kepada keluarga saya yang lain saya tidak pernah cerita. Mungkin secara singkat, waktu kita tidak banyak, pertolongan-pertolongan seperti apa? Saya lihat bahwa bukan cuman Gloria dan David aja yang mengalami masalah dalam hal keuangan. Mungkin berat sekali bagi David dan Gloria. Tapi banyak dari kita di masa pandemi ini tuh hancur-hancuran juga secara keuangan. Ya, mungkin di dalam hidup kita pun mau nggak mau kita menurunkan standar kehidupan kita. Betul ya? Kita jarang makan di restoran lah. Ya, kita udah apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri. Mengurangi. Dulu sebelum itu terjadi, karena itu kan tahun 2000 ya. Tahun 2020 itu bertepatan dengan pandemi. Jadi waktu awal kejadiannya itu kami mengalami begitu banyak drama di dalam prosesnya itu. Kami sekeluarga itu kan bisnisnya online. Ya, jadi banyak pakai AC. Nah, dulu itu sebelumnya tuh AC bisa hampir 24 jam nyala. Dan bayar AC-nya aja jumlahnya besar, berjuta-juta. Tapi sejak itu kejadian saya langsung cut. Jadi AC hanya tidur begitu bangun tidur langsung matiin AC seperti itu, penghematan, mengecilkan ikat pinggang. Bijaksana sebetulnya. Di dalam segala hal, termasuk kita juga sejak pandemi itu tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri lagi. Dan bahkan juga nggak pernah jalan-jalan sampai lebih dari berapa hari ke tempat lain pun kita nggak pernah, apalagi pandemi memang di rumah terus ya. Tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan itu betul, yang suami saya katakan, Tuhan itu setia. The Lord is so faithful. Tuhan itu memegang perjanjiannya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan gitu. Dan saya bukannya
nggak bergumul ya, saya bergumul banget dan saya berbeban banget karena saya dalam tanda kutip menjebloskan, membuat keluarga saya, anak-anak saya ikut menderita, dan itu penderitaan besar buat saya pribadi ya. Saya merasa beban yang berat sekali. Jadi saya tuh sering teriak sama Tuhan malam. Sekali lagi saya selalu malam, tengah malam, bisa jam 2, bisa jam 3 gitu, saya bisa nangis, aduh Tuhan, apa yang terjadi gitu loh. Karena sisa uang kita tuh nggak bisa cukup, paling cukup bisa hanya beberapa bulan benar-benar loh saudara. Tapi Tuhan tuh ajaib. Favor Tuhan, pertolongan Tuhan datang dari berbagai penjuru ya. Ada dari anak, walaupun kita nggak tanya, kita nggak minta, tapi dia cover ya. Yang listrik aku yang bayar, oh internet aku yang bayar juga gitu kan. Itu jadi pengeluaran paling besarnya udah di cover, jadi kita sangat-sangat mengurangi beban gitu. Dan terus kemudian Gloria juga menjual vitamin. Iya, dan aku begitu, the minute saya tahu bahwa saya udah nggak punya akses ke uang kita lagi, saya apapun yang Tuhan bukakan, saya lakukan gitu loh, tanpa malu. Yang pertama saya jual waktu itu adalah buah segar. Saya jual anggur, apel, envy, apapun itu saya jual gitu, saya kirim gitu kan. Saya jual masker, face mask, awal-awal itu saya jual banyak sekali masker. Saya jual baju dalam, saya jual sisa ekspor, saya jual tahu, saya jual siomay, kemudian saya juga produksi susu almond, saya jual apa aja yang bisa dijual, saudara, saya jual gitu loh. Buka PO dengan teman-teman gitu ya. Dan Tuhan itu luar biasa berkemurahan, sehingga akhirnya saya juga banyak mendapatkan favor dari peristiwa ini, dari berbagai banyak drama. Tuhan memberikan favornya sehingga kami tertolong dan bisa bisa menikmati hidup yang tidak berkekurangan lah, nggak sampai makan diirit-irit, hanya makan dengan kacang panjang sehari sekali atau sehari, atau makannya begitu sedikit gitu ya. Ya saya bersyukur bahwa kami memiliki anak-anak yang diberkati Tuhan, yang pasti tidak akan membiarkan orang tuanya hidup di dalam keprihatinan gitu ya. Anak saya itu sangat support banget gitu, kalau makan di mana-mana juga yang bayar dia gitu ya. Jadi aduh, it's such a favor, dan ada banyak favor lain yang saat ini saya belum bisa ceritakan kepada saudara. Tapi saya mau berkata bahwa di dalam pergumulan saya ingin bacakan Tuhan itu satu kali berfirman ke saya waktu saya sedang bergumul banget, dari Mazmur 37. Ini ayat yang berbunyi dengan dahsyat sekali buat saya secara pribadi. Dikatakan ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Tuhan tahu, bukan Tuhan nggak tahu gitu loh. For some reasons yang kita nggak tahu, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tahu gitu, dan kalau Tuhan tahu, nggak mungkin Tuhan tinggal diam gitu loh. Itu adalah the biggest part yang sangat melegakan. Kalau Tuhan tahu, Tuhan nggak mungkin tinggal diam, saudara. Amin. Dan milik pusaka mereka, ini janji Tuhan, milik pusaka mereka, milik pusaka kami dan keluarga kami akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amin. Itu dahsyat banget loh. Terus saya dapat itu, Tuhan, saya percaya Tuhan akan membela, Tuhan akan menggenapi janjimu, Tuhan akan menjaga milik pusaka. Kenapa milik pusaka? Karena kami bekerja keras, bukan orang miskin yang, ya Tuhan bilang orang yang tidak mau bekerja nggak usah makan. Hamba Tuhan bukan berarti nggak berharap kepada Tuhan terus santai. Kita bekerja keras, saudara, puluhan tahun. Itu hasil yang diperoleh dari kerja keras. Masakan diambil gitu kan, nggak mungkin. Tuhan jaga milik pusaka anak-anaknya. Itu ayat yang didapatkan oleh Gloria. Itu misalnya ujian datang lagi. Oh, itu tidak terpenuhi misalnya. Bertahun-tahun ditunggu tidak terpenuhi. Maka apa yang ayat apa kira-kira yang Gloria akan hidupi? Ya, itu bagi kami berdua ya, saya ingat sekali di dalam kitab Habakuk ya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun ini iman kita berdua, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Amin. Itu loh yang dahsyat. Itu sebenarnya yang saya mau share adalah gini loh, bahwa
Seperti tadi saya katakan, ini zaman akhir, apapun yang bisa digoncang akan digoncang. Ketika itu tergoncang, maka akan tinggal kelihatan bahwa iman kita itu tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan karena apa? Karena dibangun di atas batu karang yang teguh. Itu sebabnya tidak tergoncangkan, because we are building not on sinking sands. Bukan pasir yang begitu ditiup angin langsung ambles rumahnya, tapi rumah kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Maka sekalipun ada badai, gelombang, angin, taupan, maka rumah kita tetap berdiri teguh karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar kita. Bukan kekayaan, bukan pengetahuan manusia, tapi firman Tuhan. Amen. Sahabat Crosstalk, waktu kita tidak banyak, jadi kita akan mengakhiri perbincangan ini. Nah, begitu banyak yang kita pelajari dari mereka berdua. Respons yang benar adalah kunci daripada segala sesuatu. Apakah kita akan menghadapinya dengan tangisan dan air mata, hati yang hancur terus-menerus yang akan berefek kepada fisik kita sendiri, ataukah kita menghadapinya dengan iman dan percaya? Bukankah dasar daripada segala sesuatu kepercayaan kita kepada Tuhan dilandaskan pada iman? Sebagaimana yang disampaikan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, kita hanya bisa beriman kalau kita masih mengharapkan, bukan melihat itu sudah terjadi. Belum. Masih harapan kita, tapi kita beriman Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai ujung hidup kita, sampai Dia memanggil kita kembali. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bayangkan kita nggak lihat, tapi kita bilang itu buktinya. Kamu lihat apa? Lihat aja iman saya. Saya belum lihat itu, tapi saya percaya. Saya beriman Tuhan akan memelihara saya. Jadi seperti yang Gloria dan David katakan, sekalipun harapan mereka misal tidak terjadi, mereka tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Mereka akan tetap berteguh, berdiri di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan mereka. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ada satu ayat lagi yang saya membacakan dari 1 Petrus 5 ayat 10, cepat saja. Dan maaf, ini dalam bahasa Inggris karena ini dahsyat banget bunyinya. After your season of suffering, God in all His grace, Tuhan di dalam seluruh kasih karunia-Nya will restore, confirm, strengthen, and establish you. Jadi ada waktunya Tuhan izinkan. After your season of suffering. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan membangun kembali. Artinya apa? Seperti tadi. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan milik pusakanya itu sia-sia. Apa yang dibangun itu, karena kita dibangun bukan berdasarkan kekuatan kita. Karena kasih karunia Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong. Amin. Dan melihat proses yang mereka alami, ternyata banyak sekali orang-orang yang juga konseling akhirnya dengan Gloria dan David mengenai bagaimana menghadapi ini semua. Karena banyak orang sungguh yang bahkan menjadi sakit, menjadi stres, menjadi patah hati dan patah semangat dalam hidupnya. Karena kehilangan seluruh harta yang mereka pikirkan akan bisa menolong mereka di masa depan mereka dan ke anak-anak mereka. Tapi kesaksian hidup mereka yang begitu tenang menghadapinya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian akhir daripada bincang-bincang kita sahabat Crosstalk. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali dalam kesaksian berikutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.